Nah, kayaknya udah makin penasaran dengan apa sih yang namanya itu habit tracker for mom. Ini adalah salah satu sih. Ini adalah bentuk dari habit tracker for mom. Boardnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman dengan menggunakan habit tracker board ini bisa mengubah kebiasaan atau memiliki kebiasaan baru yang lebih positif. Karena nanti kita akan berlatih selama 30 hari dari mulai tanggal 1 atau dari hari pertama sampai ke hari 30, fokus pada satu kebiasaan yang akan diubah. Nanti teman-teman list dulu kebiasaan-kebiasaan apa yang akan diubah. Contoh misalnya nih, ini adalah salah satu contoh. Dalam sesibuk apapun, teman-teman harus punya kebiasaan untuk minum dengan takaran yang tepat. Kemudian harus juga olahraga. Misalnya kayak gini, ini yang mau diubah. Oke deh kalau begitu, saya biasanya sehari minum cuma 2 gelas. Waduh, itu kurang banget. Yuk kita ubah. Jadi satu hari itu 2 liter misalnya kayak gitu. Nanti lihat di sini satu hari berapa gelas, misalnya 12 menjadi target kita, kemudian aktualnya berapa. Jadi bisa dibilang teman-teman list dulu apa aktivitas atau apa kebiasaan yang buruk yang akan diubah menjadi kebiasaan baik dengan menggunakan 30 hari panduan atau apa namanya tuh di samping habit tracker ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-30. Kalau teman-teman bisa disiplin dengan menggunakan habit tracker ini, insya Allah akan muncul kebiasaan baru. Jadi nggak usah dipakai dalam waktu bersamaan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk. 1 bulan, 1 aja ubah untuk kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baiknya. Itu nanti selama 1 tahun teman-teman punya 12 kebiasaan baik. Seperti itu teman-teman. Dan ini adalah salah satu konten juga yang harus teman-teman isi, yaitu mencari tahu apakah hari ini produktif atau tidak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pakai stabilo di sini atau bisa pakai apa namanya itu spidol. Kalau produktif warnanya apa, tidak produktif warnanya apa, kurang produktif warnanya apa. Nanti teman-teman bisa mulai nih, tanggal 1 saya produktif atau tidak, tanggal 2 saya produktif atau tidak, tanggal 3 saya sama sekali tidak produktif ternyata. Nah nanti bisa dilihat dalam 1 bulan ternyata indikator Anda produktivitasnya itu nanti dilihat dari apa. Contoh kalau misalnya kita ngomongin tentang omset nih, nanti ini omsetnya nggak bakalan ada, tapi bakalan diisi jenis perbaikan yang akan teman-teman lakukan. Misalnya omset, ternyata tanggal 1 saya tidak produktif, omset saya itu di bawah rata-rata gitu kan, berarti saya tidak produktif. Kemudian yang kedua ternyata wow, bagus, berarti saya produktif gitu kan, sehingga akhirnya ketahuan dalam 1 bulan lebih banyak produktif, lebih banyak tidak produktif, atau lebih banyak kurang produktif. Dan ketika kita tahu bahwa kita kurang produktif, lebih banyak kurang produktifnya, maka setelah itu yang harus teman-teman lakukan adalah mengubah kebiasaan apa sehingga akhirnya produktivitasnya terus meningkat. Nanti di sini juga ada manual letternya, kayak habit tracker ini bisa menyesuaikan dengan project dan target bulanan apapun. Jadi bukan hanya bisnis ya teman-teman, bisa apapun. Bahkan kalaupun teman-teman mau membiasakan kebiasaan baik pada anak, bisa menggunakan habit tracker ini. Kemudian buat target bulanan yang akan dibagi dalam jumlah hari di bulan tersebut. Hasil bagi target dan hari merupakan target harian Anda. Gunakan target harian dan coba realisasinya, dicek apakah Anda berutang, tercapai atau over kayak gitu. Jadi nanti ada manual letternya yang bisa digunakan. Intinya adalah habit tracker ini untuk Anda untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, untuk mengubah kebiasaan yang negatif menjadi kebiasaan yang positif. Insya Allah habit tracker ini akan segera dirilis besok, dan nanti juga kita akan ikut mentoring. Teman-teman yang membeli habit tracker akan mengikuti mentoring bagaimana mengubah kebiasaan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik dalam satu kelas khusus bersama saya, Indari Mastuti.